Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali renungan hari ini melalui firman Tuhan yang sudah dikirim oleh Bapak Gembala kita Pendeta Suryadi Wangsa Wijaya. Tema masih tahun pelipat gandaan, subtema kuasa Injil, bagian ke 1104. Ayat firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tuhan memberi perintah agar setiap orang percaya, baik tua atau muda, pria atau wanita, semuanya pergi memberitakan Injil atau beritakan kabar baik. Saudara, Tuhan tidak hanya berikan perintah saja, tetapi Tuhan juga melengkapi setiap orang percaya dengan kuasanya untuk kita pergi memberitakan Injil. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah Roh Kudus memenuhi setiap orang percaya, maka kita diberi kuasa, diberi urapan, diberi kekuatan, diberi perlengkapan, dan dipersiapkan untuk menjadi saksi Kristus. Mengapa penginjilan tidak dapat terlepas dari kuasa Roh Kudus? Perhatikan dengan teliti perkataan Petrus. Kami atau rasul-rasul adalah saksi dari segala sesuatu itu, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Dua hal yang paling penting yang merupakan inti dan pondasi dari Injil Yesus Kristus yang menjadi pengharapan satu-satunya bagi manusia yang berdosa untuk kembali kepada Tuhan. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32. Ada satu hal yang ajaib ketika orang yang belum percaya kepada Kristus mendengarkan Injil atau firman Tuhan dan menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa, maka selain ia mencucurkan air mata dan bertobat, ia dapat merasa berterima kasih kepada penginjil yang memberitakan firman Tuhan kepadanya. Puji Tuhan, betapa bahagialah orang yang membawa kita dalam dan percaya kepada Tuhan. Sama halnya kita pasti berbahagia jika ada satu jiwa yang kita menangkan bagi Kristus. Pelipat gandaan pasti terjadi ketika kita semua pergi bersaksi dan memberitakan Injil. Pembacaan Alkitab hari ini, Mazmur pasal 122, 1 Samuel pasal 8 sampai 9, Lukas pasal 23 ayat 27 sampai 38 dan Amsal pasal 3. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, yang kami kenal dan sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, saat ini hamba berdoa Tuhan, mungkin di antara mereka yang saat ini menyaksikan, melihat renungan hari ini, kiranya setiap mereka yang mungkin dalam kelemahan iman mereka, bahkan mereka belum percaya kepada Tuhan, hamba berdoa kiranya mereka membuka hati mereka, dan mereka, terlebih mereka yang belum pernah mendengar firman Tuhan, ketika mendengar berita ini, mereka boleh membuka hati mereka dan mereka boleh percaya, mengaku dengan mulut lidah bibir mereka. Mereka mengatakan, "Ya Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan yang datang ke dunia dan menebus dosa umat manusia termasuk diriku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku pribadi." Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Swuri.